Oke, hai. Kembali lagi dengan saya, Ferry Santosa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang betapa dahsyatnya pikiran atau otak kita. Kenapa manusia dikatakan makhluk sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya? Karena manusia memiliki akal dan pikiran itu terletak ada di otak kita. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Manusia dikatakan sempurna karena memiliki akal dan pikiran dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan makhluk sempurna itu dalam arti segala sesuatunya sudah dimiliki oleh manusia, baik kesehatan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, semuanya ada di diri kita. Ada sebuah cerita konon dulu ada tiga orang sakti mandraguna. Karena pada zaman dulu manusia itu kabarnya sakti-sakti. Ada tiga orang sakti, dia berusaha untuk mencari solusi untuk bagaimana caranya menyembunyikan kekuatan yang mereka miliki, agar nanti di kemudian hari manusia-manusia yang akan datang tidak membuat kerusakan atau kerugian bagi yang lainnya jika mereka menyalahgunakan kekuatan tersebut. Lalu orang pertama mengatakan, bagaimana kalau kita sembunyikan kekuatan kita, kesaktian kita di dasar laut? Dan orang kedua mengatakan, jangan, karena manusia akan menemukannya dan dia berusaha untuk menyelam ke dasar laut dan akhirnya akan menemukan kesaktian kita, katanya. Lalu orang kedua mengatakan, bagaimana kalau kita menyembunyikan kesaktian kita di dalam tanah? Kata yang satunya lagi, jangan, karena manusia akan datang pasti akan menggali tanah dan akan menemukan kesaktian itu. Lalu pada akhirnya si orang ketiga mengatakan, bagaimana kalau kita simpan kesaktian kita, kekuatan kita di dalam otak manusia? Akhirnya semua orang sakti tersebut menyepakati kesaktiannya disimpan di dalam otak. Dan ternyata kesaktian yang disimpan di dalam otak pada akhirnya pun manusia telah menemukannya. Dan sumber kesaktian kita ada dalam otak kita. Dan saat ini sudah banyak kesaktian modern yang diciptakan oleh otak-otak manusia yang memanfaatkan otaknya. Baik, sebentar lagi kita akan bahas kehebatan otak yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, antara otak kanan dan otak kiri. Mulailah dengan otak kanan atau dimulailah dengan yang kanan. Sebab kanan diidentikan dengan kebaikan. Dalam Islam, istilah kanan dikatakan golongan kanan. Dalam Nasrani dikatakan orang kanan atau sebelah kanan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan istilah tangan kanan. Dan burung Garuda pun menoleh ke kanan, bukan ke kiri atau lurus. Semua itu
berarti kanan identik dengan kebaikan. Apakah sebuah kebetulan? Dalam bahasa Inggris diistilahkan kanan adalah right, yang diterjemahkan adalah benar, dan kiri adalah left, bila diterjemahkan adalah tertinggal atau ketinggalan. Kesuksesan itu 80% ditentukan oleh otak kanan. Jika tidak tercerainya antara otak kanan dan kecerdasan emosi atau EQ. Sedangkan otak kiri diistilahkan adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Akan tetapi di dunia ini dituntut keseimbangan, itu betul. Oleh karena itu, pemimpin yang kanan, pengikut yang kiri. Pengusaha yang kanan, karyawan yang kiri. Orang kaya yang kanan, orang kiri yang miskin. Yang general yang kanan, yang spesialis yang kiri. Penjual yang kanan, akuntan yang kiri. Imbang kan? Di kita dalam dunia pendidikan terkadang mengabaikan pembelajaran otak kanan. Bahkan mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, hanya 10% yang mengasah otak kanan. Saya pernah memberikan pembelajaran di dalam suatu kelas, mengetes untuk siswa-siswa menggambar seekor bebek. Saya perintahkan untuk menggambar seekor bebek kepada siswa. Lalu apa yang terjadi? A few moments later. Hasilnya, setelah saya lihat gambar-gambar mereka, hampir 98% bebek yang mereka gambar, kepalanya ada di kiri. Kenapa demikian? Karena mereka terbiasa dari kecil diajarkan menggambar bebek dari kiri. Mereka tidak pernah diajarkan untuk berkreasi, inovasi, bagaimana caranya bebek mungkin bisa jadi ada kepalanya di kanan, ada yang lurus, atau ada yang menoleh ke atas. Setelah saya lihat rata-rata dipastikan bebek tersebut kepalanya ada di kiri. Lalu kemudian saya perintahkan lagi anak-anak untuk menggambar bebas. Silakan anak-anak menggambar bebas. Gambar sesuka kalian, gambar bebas. Lalu a few moments later. Apa yang terjadi? Hampir 90% mereka menggambar pemandangan. Gambar gunung, pemandangan. Karena apa? Karena dari kecil mereka selalu diajarkan menggambar bebas identik dengan pemandangan. Tidak pernah diajarkan bagaimana cara menggambar apapun itu mereka imajinasikan selain pemandangan. Tapi kebanyakan mereka menggambar pemandangan dan akhirnya hampir 90% gambar yang saya lihat mereka gambar adalah pemandangan gunung. Bagaimana dengan Anda? Sekitar 80 sampai dengan 85% penduduk bumi adalah orang yang dominan otak kiri. Dan sekitar 20 sampai 15% orang yang dominan otak kanan. Menurut penelitian yang sudah diterima secara meluas, berarti
orang kanan itu adalah minoritas. Bukankah orang kaya, generalis, penemu, seniman itu adalah orang yang otak kanan? Bukankah orang kaya, orang sukses, penemu, seniman adalah orang-orang minoritas? Dan terbukti orang tersebut adalah dominan otak kanan, bukan kiri atau imbang kanan dan imbang kiri. Jika demikian, Anda adalah orang yang tulen sebagai otak kanan, tidaklah perlu repot-repot mengkirikan diri Anda. Jika Anda menjadi orang kanan tulen, Anda adalah ibarat sebutir permata di antara tumpukan kerikil. Apa yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari orang kiri untuk membackup Anda, dan itu tidak susah. Biasanya orang kiri menganggap dirinya sangat cerdas, dan bila ada orang yang tidak sependapat dengannya, maka dikatakanlah idiot. Orang kiri itu cenderung berpikir logis, analis, dan realistis. Dan orang-orang kiri menganggap jika ada pendapatan seorang meningkat sampai dengan 500% itu adalah mustahil. Dan itu tidak bisa menurut dia, karena dia berpikir realistis. Sebaliknya, orang yang memiliki domain otak kanan, dia cenderung berpikir artistik, imajinatif, kreatif, dan inovatif, atau spontan. Selain itu, dia cenderung berpikir menyeluruh, menyebar secara acak, bahkan dalam alam pikirannya. Bagi orang-orang kanan, nothing is impossible atau impossible is nothing. Hebatnya lagi, sebuah buku menegaskan bahwa orang kanan cenderung supel, lebih cerdas secara emosi, dan berpotensi lebih awet muda. Luar biasa. Pusat pikiran itu dan perasaan ada di otak. Karena kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosi, perasaan atau EQ semua terletak di otak. Bukan di jantung, bukan di hati, dan bahkan bukan di organ tubuh lainnya, melainkan adalah otak. Satu contoh untuk membuktikan bahwa semua bersumber di otak. Cobalah Anda maki-maki orang gila. Secara organ tubuh, jantungnya normal, hatinya normal, matanya normal. Tapi ketika kita maki-maki, dia tidak marah. Karena apa? Karena yang sakit adalah otaknya. Jadi otaklah sumber semua merespon untuk organ tubuh kita, merasa sedih, senang, marah, adanya di otak, bukan di jantung atau di hati. Walaupun jantung seseorang sakit, kita bisa saat ini cangkok jantung atau operasi jantung, dia tidak meninggal. Dan hati atau organ tubuhnya yang lain yang sakit, dia bisa dicangkok, bisa dioperasi, tapi dia tidak meninggal.
Dan saya belum pernah mendengar ada orang yang cangkok otak. Kemungkinan jika ada orang yang cangkok otak, dia akan menikmati. Karena pada dasarnya, walaupun jantung kita dicangkok, tidak merubah sifat seseorang atau karakter seseorang. Kalaupun ada hati yang dicangkok, tidak akan merubah sifat dan karakter seseorang. Karena sifat dan karakter terletak di otak. Untuk merubah sifat dan karakter seseorang, berarti kita harus mencuci otaknya. Satu contoh lagi, bawalah gadis cantik kepada seorang anak balita. Dipastikan dia tidak akan tertarik dan tidak akan memiliki perasaan suka terhadap wanita tersebut. Kenapa? Walaupun jantungnya berdetak normal, hatinya berdetak normal, matanya normal, organ tubuhnya yang lain normal, dia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut. Karena apa? Karena otaknya, berpikirnya belum sempurna. Berbeda dengan Anda yang sudah dewasa, dihadapkan kepada seorang wanita cantik atau laki-laki tampan, kalian tahu sendiri, pasti ada sesuatu perasaan yang berbeda karena otak kalian merespon kepada hati kalian, kepada jantung kalian untuk memberikan sinyal-sinyal dan perasaan terhadap wanita tersebut. Jadi jelas sudah, otaklah yang mencerna dan otaklah yang merasakan, bukan jantung, bukan hati, dan bukan organ tubuh lainnya, melainkan otak. Setelah otak mencerna, barulah dia memerintahkan jantung untuk berdetak keras atau tidak. Secara biologis, hati manusia dengan kera dan makhluk mamalia lainnya tidak ada berbeda. Tapi otak manusia dan kera maupun mamalia yang lainnya jelas berbeda. Dan secara biologis, otak adalah raja dari tubuh kita yang bisa memerintah segala organ tubuh kita. Maka ada yang mengatakan jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kemungkinan bisa jadi segumpal daging itu adalah otak. Karena jika otak seseorang baik, maka baik pula lah segala perangai dan tingkah laku dirinya. Demikianlah tentang kehebatan otak yang ada pada diri manusia. Jadi sumber dari segala kekuatan, kesaktian ada di otak kita. Dan segala kebaikan, keburukan tergantung dari otak kita, dari pola pikir kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengoptimalkan kemampuan kita, maka galilah dan asahlah terus otak kita. Karena pada dasarnya Maha Kuasa sudah memberikan pada manusia dengan sempurna, dan tinggal manusia tersebut yang mengoptimalkan kemampuannya. Setelah banyak saat ini kita bisa lihat ada besi bisa terbang, ada besi bisa mengapung, yang artinya bisa dijadikan pesawat, bisa dijadikan kapal. Itu adalah hasil dari buah karya otak kita. Oleh itu, mulai sekarang
Jagalah otak kita, pikiran kita, akal kita, untuk hidup kita dan untuk kesuksesan kita. Salam otak sehat.